Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, masih terkait dengan material teknik, terutama pada material logam. Berbicara tentang logam, tentunya tidak asing bagi kita, karena tanpa kita sadari bahwa sebenarnya unsur atau jenis logam dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat dekat dengan kita atau berada di sekitar kita. Unsur logam umumnya berada pada benda-benda mati yang sering kita lihat atau kita rasakan atau kita raba. Contohnya adalah smartphone. Dalam smartphone banyak sekali jenis baja mulia yang digunakan, yang kita kenal dengan sifatnya yang keras dan kuat. Lantas seperti apa kelebihan logam lainnya dan jenisnya apa saja, maka kita akan pelajari pada materi hari ini. Logam merupakan sebuah kata yang berasal dari Yunani, yaitu matalon, yang berarti suatu unsur kimia yang siap bergabung dan menjadi ion. Logam dapat didefinisikan sebagai unsur kimia yang memiliki sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas yang baik, serta memiliki titik cair yang tinggi. Logam sudah sangat banyak keberadaannya di dunia ini, dengan keunggulan dan ciri khasnya masing-masing. Ada terdapat 65 jenis logam saat ini, namun masih sedikit logam yang telah dimanfaatkan secara luas dan banyak digunakan. Adapun unsur-unsur dalam logam yang penting kita ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua adalah unsur non-logam, kemudian yang ketiga adalah unsur semi-logam. Unsur logam bersifat sangat mengkilap dan mampu menghantarkan listrik dan panas yang sangat baik, berbentuk padat, pada tekanan dan suhu yang normal, kecuali air raksa. Logam mudah ditempa sehingga dapat dibentuk, misalnya adalah aluminium, besi, autum, barium, kalsium, kalium, krominium, nitrogen, natrium, mangan, dan magnesium. Sedangkan unsur non-logam ini memiliki ciri fisik dan bentuk yang berbeda satu sama lainnya. Umumnya, unsur non-logam berbentuk gas seperti oksigen. Ada yang berwujud cair seperti bromin atau Br, ataupun ketika unsur non-logam berwujud padat, maka teksturnya akan getas dan keras. Contohnya ini adalah oksigen, iodin, silikon, neon, nitrogen, karbon, helium, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah unsur semi-logam. Tidak hanya ada unsur logam dan non-logam yang kita ketahui, tetapi ada satu unsur lainnya yaitu semi-logam. Nah, umumnya unsur semi-logam ini masih memiliki sedikit sifat logam yang dikenal dengan metaloid. Unsur semi-logam ini memiliki sifat semikonduktor yang tidak dapat menghantarkan listrik pada suhu yang rendah, namun akan menjadi sangat baik apabila berada pada suhu yang lebih tinggi. Contohnya adalah tellurium, polonium, antimon, germanium, arsen, silikon, dan boron. Sifat-sifat logam itu dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan yang berbeda. Yang kedua, dapat dengan mudah untuk ditempa. Dan yang ketiga, menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Pada tiap jenis logam umumnya memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Umumnya, kekerasannya dapat kita tingkatkan dengan mencampur logam lainnya. Pada kondisi yang kedua atau sifat yang kedua, yaitu dapat dengan mudah dan untuk ditempa. Nah,
Sangat mudah untuk dibentuk dengan cara ditempa dan direnggangkan. Adanya sebuah elektron valensi membuat logam menjadi mudah bergerak dalam kristal sesuai dengan sifatnya. Logam mampu ditempa menjadi lempeng tipis dan bila ditarik dapat juga dibengkokkan. Mampu menjadi penghantar daya listrik yang sangat baik, dan apabila suatu logam kita alirkan listrik, maka elektronnya akan membawa suatu muatan valensi ke seluruh bagian logam, sehingga mampu menimbulkan aliran listrik dan logam. Inilah mengapa jenis logam dapat menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Adapun sifat-sifat logam yang lainnya adalah mampu menghantarkan panas, di mana elektron valensi yang bergerak bebas dapat menyebabkan logam menjadi penghantar panas yang baik. Apabila suatu logam satu sisinya dipanaskan, maka elektron yang ada akan menerima panas, sehingga mampu menyebabkan logam menjadi penghantar listrik. Semakin energi kinetisnya bertambah dan bergerak cepat, maka logam ini akan menjadi semakin baik. Yang kelima adalah bersifat mengkilap, di mana semua jenis logam tentunya akan mengkilap apabila terkena cahaya dalam permukaannya. Sifat logam akan memancarkan kembali energi cahaya yang didapatnya dari gelombang tertentu. Kemudian sifat yang lainnya adalah logam memiliki kerapatan yang relatif tinggi, di mana sifat logam dapat menentukan atau menunjukkan struktur logam pada tipe A dan menunjukkan struktur kubus sederhana. Tipe B menunjukkan struktur berpusat, sedangkan tipe C adalah struktur berpusat muka. Logam dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan pengelompokan logam secara umum. Yang kedua adalah berdasarkan bahan dasarnya. Berdasarkan pengelompokan logam secara umum, maka logam ini dapat kita bedakan menjadi 4. Yang pertama adalah logam berat, di mana pada kelompok logam berat, umumnya berasal dari logam seluruhnya. Sebagai contohnya ada logam berupa nikel, besi, krom, timah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah logam ringan. Dalam kelompok logam ringan ini, tersusun dari logam juga hanya saja tidak sepenuhnya atau dapat dikatakan bahwa logam penyusunnya ringan. Contohnya adalah magnesium, aluminium, titanium, kalsium, natrium, dan lain-lain. Yang ketiga adalah logam tahan api. Kelompok tahan api ini dimaksudkan bahwa jenis logam ini mampu tahan terhadap api dengan kisaran suhu tertentu. Contohnya adalah titanium, zirconium, wolfram, dan molybdenum. Yang keempat adalah logam mulia. Logam ini biasanya sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan dan peralatan lainnya. Tidak hanya demikian, jenis logam mulia ini biasanya dibanderol dengan harga yang lumayan mahal. Contohnya adalah emas, platina, dan perak. Yang kedua adalah berdasarkan bahan dasarnya, di mana dapat kita bedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah logam besi atau ferus, yang kedua adalah logam non-besi atau non-ferus. Logam besi ini merupakan suatu jenis logam paduan yang terdiri dari bahan penyusunnya berupa campuran unsur karbon dan besi. Untuk jenis logamnya seperti besi tuang, besi tempa, baja karbon sedang, baja karbon tinggi, lunak, dan baja karbon campuran. Sedangkan untuk logam non-besi, ini tidak memiliki suatu campuran unsur yang mengandung besi. Biasanya logam ini mengandung aluminium, tembaga, timbel, dan timah.
Contoh jenis logam dan fungsinya itu seperti seng, merupakan logam yang memiliki warna putih kebiruan yang mana berasal dari sebuah mineral sphalerite dan biasanya digunakan untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat atau galvanisasi. Selain itu, seng ini juga digunakan untuk baterai listrik. Yang kemudian adalah tembaga, di mana logam ini warnanya kemerah-merahan dan logam ini sangat mudah kita bentuk. Umumnya tembaga ini digunakan untuk membuat kabel listrik, paduan kuningan, perunggu, kupronikel, dan tangki air panas. Selanjutnya adalah solder. Solder ini merupakan salah satu jenis paduan atau alloy dari timah dan timbal. Solder ini terkenal dengan titik lebur yang sangat rendah. Biasanya kita gunakan untuk menyambung kabel dalam suatu barang elektronik. Selanjutnya adalah plutonium. Ini termasuk logam radioaktif yang mana dihasilkan dari suatu proses uranium dan pada sebuah reaktor nuklir. Umumnya, plutonium ini digunakan untuk membuat sebuah senjata nuklir. Selanjutnya adalah titanium, yaitu memiliki sifat yang sangat tahan terhadap korosi. Biasanya digunakan untuk paduan pada pesawat luar angkasa, kerangka sepeda, dan pesawat terbang. Kemudian timbal, yaitu salah satu jenis logam berat yang memiliki warna biru keputihan dan mudah kita bentuk. Untuk timbal sendiri, ini sifatnya beracun dan biasa kita gunakan untuk baterai, atap, dan perisai radiasi. Contoh jenis logam lainnya seperti baja, termasuk logam yang sangat banyak kita gunakan dan berperan penting dalam industri. Hal ini dikarenakan penyusunnya terdiri dari paduan besi dan karbon, di mana kedua bahan tersebut sering dibutuhkan dalam perindustrian. Emas ini merupakan salah satu logam mulia yang memiliki sifat yang sangat lunak dan memiliki warna kuning terang. Tentunya kita sudah tahu bahwa emas sering dimanfaatkan untuk perhiasan dan alat elektronik. Selanjutnya adalah contoh jenis logam yang lain seperti kalsium. Kalsium memiliki warna putih keperakan dan termasuk logam yang sangat mudah untuk kita bentuk dan biasanya digunakan untuk membuat semen atau baja dengan kualitas tinggi. Jenis logam lainnya yaitu kromenium dan kupronikel, yaitu suatu jenis logam yang memiliki warna abu-abu yang sifatnya sangat keras. Selain itu, bila digunakan, kromenium menimbulkan warna mengkilat dan biasa kita gunakan untuk melapisi berbagai logam lainnya karena sifatnya membuat baja tahan karat. Sedangkan kupronikel ini adalah salah satu jenis paduan yang terbuat dari tembaga serta nikel yang umumnya dipakai untuk dimanfaatkan membuat uang logam. Kemudian adalah perak, perunggu, kuningan, wolfram, natrium, uranium, dan vanadium. Kita dapat membaca pada slide ini. Demikianlah materi kita pada hari ini. Untuk pengembangan wawasan dapat kita pelajarin dalam buku Sari NH 2018 dengan judulnya adalah Material Teknik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.